Halo Kak Erwin, Hai semuanya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Punya sebuah usaha juga, terus Yes. juga organisasi pas masih kuliahnya juga terbilang aktif ya, Bang Erwin ya? Iya, saya sama istri itu baru pengen banget satu brand dulu. Jadi silakan ya. Iya, Oke, silakan. sebenarnya ini brand udah ada yang bergerak di fashion wanita. Cuma nanti insya Allah di bulan puasa nanti kita bakal launching juga brand itu menjual produk. Halo Sobat Hypebeast, welcome to podcast BEM FEB UMB. let's do business, business is wonderful. Bersama saya, Fafa, dan rekan saya hari ini. Saya Nanda Ismail. Nah, gimana nih kawan-kawan Hypebeast kabarnya? Pada sehat ya selalu ya, karena di masa pandemi seperti ini kita tuh harus selalu menjaga 3M ya, Kak Papa ya. Betul banget, apa tuh 3M Kak Mail? Menjaga jarak, mencuci tangan, Memakai masker. dan memakai masker. Betul banget teman-teman. Pokoknya jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Iya. Dan kalau menurut aku nih ya, itu sebuah kehormatan banget bisa menjadi salah satu pewawancara dari podcastnya BEM FEB UMB yang terbilang masih baru banget nih. Bener Kak banget Mail. sih, ini merupakan terobosan yang keren sih di zaman milenial seperti ini ya. Betul banget. Dan untuk podcast kali ini akan ada seorang narasumber yang luar biasa kerennya. Beliau merupakan seorang marketeers juga, yaitu siapa nih Kak Mail? Langsung aja kali ya kita Langsung aja kenalan lah ya, ya. kita mulai ya. Iya. Halo Kak Erwin, Hai semuanya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana baik. juga Alhamdulillah Mail? baik juga. Alhamdulillah baik. Oke nih biar bikin akrab nih manggilnya Kak, Bang atau Mas nih? Kayaknya Bang aja ya. Bang aja. Oh, Bang aja. Oke, Erwin baik. ya. Oke. Siap. Bang Erwin kalau dilihat-lihat dari CV-nya ini ternyata banyak juga ya pengalaman-pengalamannya kayak punya sebuah usaha juga, terus Yes. juga organisasi pas masih kuliahnya juga terbilang aktif ya, Bang Erwin ya? Ya, kurang lebih begitu. Oke, Bang Erwin ini ternyata juga lulusan dari Universitas Mercu Buana. Kalau boleh tahu angkatan berapa nih Bang Erwin? Saya masuk angkatan 2017. 2017 berarti hitungannya masih baru lulus Masih ya, baru. fresh graduate banget ya. Sorry to say, saya baru mau sidang. Oh, baru mau Oh, sidang. Karena sidang. saya satu tahun kemarin saya ngurusin bisnis. Oh, Wih. oke. Berarti sempat Satu tahun bentar dia, ya. iya. Oke. Sangat aktif banget ya ini. Betul. Kak Erwin ini salah satu mahasiswa yang aktif dalam dunia bisnis ya. Betul banget. Jadi oke nih sebenarnya merupakan narasumber yang cocok juga ya untuk podcast bisnis ini, apalagi kan Bang Erwin juga udah punya pengalaman banyak juga, lumayan banyak ya di Alhamdulillah. bisnis ya. Kalau boleh tahu apa aja tuh Bang Erwin usaha-usahanya mungkin? Dari awal atau dari mana nih? Apa yang masih berjalan sampai sekarang Mungkin aja? yang masih berjalan aja kali ya. Kalau untuk yang masih berjalan sih, kalau sekarang kita saya sama istri itu baru pengen banget satu brand dulu. Jadi saat kita saya awal kuliah itu banyak banget deh namanya, kita masih muda ya saat itu ya, masih muda, masih banyak pengennya, maunya usahanya ini itu pengennya sih serakah ya, kalau bahasa itunya serakah ya, semuanya apa yang bisa kita jual, apa yang bisa ngasilin duit kita ambil gitu kan. Cuma sekarang kita pengen ngebangun satu brand sebenarnya. Kalau di spoiler nih. Ya, silakan. Oh, silakan ya. Iya, Oke, silakan. sebenarnya ini brand udah ada yang sekarang ini, kita nama brandnya Ruladiba Butik. Itu kita bergerak di fashion wanita. Cuma nanti insya Allah di bulan puasa nanti kita bakal launching juga brand itu menjual produk parfum. Tapi parfumnya ini kita impor dari Dubai. Wow. Jadi saya punya rekanan di Dubai di Burj Khalifa. Itu kita bakal barangnya sudah di perjalanan. Jadi insya Allah nanti puasa ya, doain juga. Ada brand Amin. baru lagi. Semoga lancar terus ya Semoga usahanya lancar. ya, Bang Nah, Erwin ya. tadi kan Bang Erwin bilang masih menyusun skripsi ya, sidang Yes. skripsi. Ya, gimana sih? Berarti dalam artian Bang Erwin masih ada tanggungan dalam perkuliahan. Benar. Nah, gimana sih cara Bang Erwin kuliah sembari jalanin bisnis di era pandemi seperti ini? Di era sekarang ini Iya. ya. Kalau saat kemarin saya cuti itu tentunya kayak saya harus ngambil pilihan dong. Karena saya pengen itu setelah kuliah, karena ada pandemi kemarin, pekerjaan agak susah nih kan. Pasti kan pekerjaan akan lebih banyak yang saingannya kayak gitu. Nah, kita akhirnya yaudahlah, oke, kita delay dulu, kita mau ngamanin di satu brand dulu nih biar bisa stabil sampai jangka panjang. Nah, caranya gimana? Caranya pastinya kita harus tahu dulu porsi kita.
setiap masing-masing beda. Saya gimana nih porsinya, Mail gimana, kamu juga gimana, itu punya porsi masing-masing, dan teman-teman semua juga punya porsi masing-masing. Jadi kita harus tahu sekiranya kita emang masih bisa memaksimalkan. Kalau kata orang kan, orang-orang yang mau sukses di usia muda pasti 4 jam tidur sehari itu cukup. Tapi belum tentu buat kalian semua yang ada yang nonton juga ataupun yang dengarkan, itu nggak bisa semua juga. Jadi kita harus tahu dulu waktu tidur kita bisa semaksimal di berapa jam, misalnya gitu, dari istirahat. Nah dari situ kita tahu nih porsi kita kayak gimana, kita susun. Yang penting adalah niat dan konsisten. Betul banget. Kayak gitu. Bener, karena emang dalam kita di saat kita pengen usaha harus ada yang kita korbanin. Jadi saya pernah baca juga B.J. Habibie di saat dia merintis usaha cuma tidur 2 jam sampai 3 jam. Nah, di dalam dunia bisnis itu kan pasti ada strategi nih Bang Erwin. Nah, bagaimana sih nih strategi Bang Erwin untuk bisnis yang Bang Erwin jalanin saat ini? Kalau untuk yang di brand Ruladiba ini yang bersama istri saya, itu strateginya kita masih pakai strategi online. Dan juga kita lebih ngembangin di digital marketing atau digital campaign. Kenapa? Karena alhamdulillah saya dan juga istri saya sama-sama di bidang marketing, khususnya digital campaign. Jadi ya pada umumnya lah, karena kita dari terbatasnya modal, lalu ya mau gimana lagi gitu kan, semuanya online gitu kan, semuanya start by online, it's no problem. Buat teman-teman juga mulai dari online aja dulu, mulai dari jalanin. Nah baru dari situ kita nanti dari strategi online itu kita pengen insya Allahnya bisa ada offline-nya juga pastinya, tapi kita pengennya sih B2B. Oke, berarti kalau misalnya kita keterbatasan modal nih, terutama buat mahasiswa ya, yang memang masih kadang-kadang mengandalkan orang tua untuk uang jajan, itu bisa alternatifnya tuh di online kan saja kali ya Bang Erwin ya? Kalau untuk perjalanannya bisa seperti itu, mulai start, karena kita kan mahasiswa nih, mungkin kayak terbatas waktu, kita juga harus kuliah, kita juga harus punya aktivitas di rumah, kita bisa sambil online aja. Banyak kok saya lihat teman-teman rekan dari mahasiswa Mercu Buana yang banyak Instagramnya, WhatsAppnya dipakai untuk jualan. Gak masalah teman-teman, karena buat apa kita punya media sosial kalau media sosial kita nggak dipakai untuk menghasilkan buat diri kita. Kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena mungkin kita pernah berpikir gini sih, saya juga dulu pernah berpikir gini, lu ngapain sih ke sini ke situ itu foto-foto, ya kan? Mungkin di SMP gitu kan, lu foto-foto ngapain sih? Nah itu sebenarnya bisa jadi konten kita. Kalau ibarat kata, kalau kalian di sini yang mulai start misalnya podcast kayak gini, bisa bikin satu, kalian bisa jadi selebgram mungkin, ya kan? Kan kita nggak ada yang pernah tahu. Dari hal kecil kita sering foto di tempat-tempat yang estetik, kalian belajar estetik itu juga bisa kayak gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Jadi apalagi yang kurang? Jadi di dalam Bang Erwin tadi dibilang di dalam CV itu punya beberapa usaha bisnis gitu. Dan pastinya dalam bisnis itu nggak ada yang selancar mungkin. Nah mungkin Bang Erwin punya kesalahan atau pengalaman apa gitu yang bisa dapat kita sharing sama mahasiswa di sini nih. Kesalahannya itu sebenarnya, ini kalau kesalahannya teman-teman, jangan dianggap saya yang di sini pun udah stabil, banyak kok yang udah stabil lebih dari saya. Tapi intinya saya pengen sih yang mendengarkan ataupun yang mungkin akan bergerak di bidang bisnis yang sama, jangan sampai salah seperti saya dulu. Benar, saya dulu punya usaha itu makanan kuliner, karena kita pikir saat pandemi ya cuma kuliner yang berjalan saat itu. Tapi ya gagal karena satu, kita hanya fokus di produksi. Maksudnya kenapa di produksi? Di dalam suatu bisnis itu banyak, kompleks banget apa yang bisa kita lakuin sebenarnya. Cuma saat itu karena saya itu makanan, itu lebih ribetnya di produksi. Itu kesalahannya saat itu. Jadi saya nggak mikir kenapa gua harus ribet-ribet produksi. Misal kalau saya Nggak apa-apa. Kalau saya misalnya nih ya, punya usaha fashion pengen jualan apa nih, gamis misalnya, mau lebaran nih, kita nggak usah ribet-ribet produksi bro, sis. Kita tinggal ambil aja misalnya dari pasar-pasar B2B, misalnya di Tanah Abang tadi tempatnya Mail ya kan. Nah itu bisa. Jadi kita kalau start dari mahasiswa, kita nggak usah mikir yang terlalu kompleks. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita pengen terjun yang dimana mau terjun dulu, mau ngelihat hasilnya tuh gimana sih. Kalau kita sebagai pertama orang yang mau usaha ya kayak gitu, kita ambil aja dari orang, jadi reseller, dropship, it's no problem. Di situ yang penting kalian tahu. Nah kesalahannya saat saya dulu tuh kayak gitu. Jadi terlalu ribet di produksi, masalah-masalah produk yang belum selesai. Akhirnya saya nggak pakai mungkin food vlogger, next Carlos atau itu nggak dipakai kayak gitu. Jadi kalau di bisnis itu jangan berpikir satu hal, 1-2 hal itu nggak bisa cuma segitu. Kalian bisa berpikir lebih dari situ.
Berarti dalam bisnis itu kita harus berpikir. Gua kenapa ya keringetan ya? Mungkin emang enggak, karena emang karena kalau gue inget-inget ya, jadi kita ada di sini. Oh iya, ada Kisu ya di sini. Enggak, soalnya kalau berbicara saat dulu tuh gue kayak gimana ya? Ya kalau orang tuh pasti kecewa ya, so pasti gitu kan. Kecewa sama diri sendiri itu pasti. Cuma saya saat itu malah sempet kayaknya selesai deh, nggak usah bisnis dulu, kita mau kerja aja dulu, kita nimba ilmu dulu dari perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu kan. Ya saat itu akhirnya saya selesai dari situ, saya lanjut ke kerja. Alhamdulillah di kerjaan sama dengan jurusan yang saya minati di kampus, marketing juga. Dan gini, kalau kalian bilang gini, kalau kata teman saya, emang di materi di kampus, di kuliah itu mungkin akan berbeda, tapi basically itu sebenarnya materinya. Tapi dalam dunia kerja itu adalah prakteknya, yang dimana itu ada tools yang harus kita cari sendiri. Kayak gitu sih. Jadi jangan ngerasa, soalnya saya dulu pernah ngerasa gini, ngapain sih kuliah ya kan, ngapain belajarnya nggak sesuai nih sama yang sekarang. Tapi itu yang dirasain. Kita kalau nggak tahu basicnya, kita bakalan sama aja dengan orang-orang yang langsung terjun ke penjualannya aja. Jadi kita pengennya kan ngembangin bisnis, bukan penjualan aja kan. Beda loh ya penjualan dengan berbisnis. Teman-teman tahu, kalau penjualan kita hanya berbicara tentang penjualan, dapat income, keluar income kayak gitu. Tapi kalau bisnis berbicara dalam jangka panjang, strategi jangka panjang. Jadi kalau penjualan, ini kita besok puasa, apa sih yang lagi banyak? Kerudung gitu. Kita jualan itu, kurma gitu. Ya, mungkin secara kasar penjualan itu yang penting cuan kali ya. Nah, bahasa sekarangnya gitu ya. Betul. Yang penting cuan. Nah, sebelum lanjut ke sebelumnya nih aku punya pertanyaan pribadi sih sebenarnya. Aduh, pribadi gimana ya? Maksudnya gimana? Salah. Pertanyaan dari saya yang bikin saya penasaran gitu. Pernah nggak sih Bang Erwin tuh kan udah beberapa kali gagal juga ya, sempat ya, kecewa juga. Pernah nggak sih kayak bosen, jenuh, kayak udahlah gue udah males, gue udah nggak pengen bisnis lagi dan sebagainya kayak gitu. Pernah nggak sih Bang Erwin? Sudah pasti pernah. Sudah pasti pernah. Namanya manusia pasti pernah ngerasa dikecewakan dengan diri kita sendiri ataupun dikecewakan sama teman kita. Saat itu saya di tim, saya punya tim, dikecewakan, saya nggak bisa, mungkin bukan salah tim saya, kalau kata saya gitu ya, kalau kita gagal dalam suatu hal, misalnya kita dalam satu kelompok atau kalian di satu organisasi ada satu kesalahan nih misalnya, besar nih dampaknya, sebenarnya mungkin bukan salahnya itu bukan dari orang yang ada di lapangan, atau kayak kemarin saya bukan orang yang di tim saya yang salah, tapi yang salah adalah, kita ambil positifnya adalah cara kita memimpinnya. Mungkin saat itu saya salah, maksudnya dalam artian dalam ngelit bisnis, karena saya itu pertama kalinya punya tim yang benar-benar kompleks. Saya punya anak desain desain DKV, saya punya itu dari anak kampus juga, anak fotografi, videografi anak kampus juga, terus juga keuangan juga dari anak kampus. Jadi semuanya itu karena saya pengennya lintas jurusan dulu ngambil mata kuliah, jadi saya pengen kenal banyak orang. Nah dari situ saya baru bangun bisnis. Nah disitulah mungkin dengan sifat masing-masing saya belum bisa ngelitnya, jadi kayak gitu. Nah jadi Bang Erwin tadi bilang pernah ya kecewa sama tim gitu ya. Pernah. Jadi ada nih pertanyaan juga dari saya, dari di dalam tim atau partner gitu, pasti kan kita ada aja orang yang dengan tanda kutip, apalagi zaman sekarang banyak tukang tipu deh. Iya, benar. Bagaimana sih cara Bang Erwin agar dapat mendapatkan partner yang baik? Kalau berdasarkan pengalaman saya, partner yang baik pastinya satu, harus sama nih, kita ngomongin ke dia yang mau jadi partner kita harus satu visi. Tujuannya apa? Satu tujuan ya, tujuannya sama. Jangan sampai tujuannya udah berbeda di awal, nanti malah bikin ribet kita. Kita bukan lagi ngomongin bisnis, bukan lagi ngomongin jualan, tapi malah ribet masalah pribadi antar ketidaksamaan itu. Makanya harus disamain. Tujuan kita mau kayak gini ya. Tujuan kita mau misalnya di setelah puasa, ini misalnya tujuan saya di puasa ini saya mau launching produk ya gini-gini. Itu sama dengan saya maunya nggak cuma penjualan, saya mau ngembangin bisnis sama, it's no problem. Berarti yang penting satu visi satu visi yang sama. Dan juga perlu digarisbawahi juga teman-teman, mau itu teman dari kecil atau teman di temu kuliah ataupun dimanapun, saya sih selalu nerapin di saat awal nih, karena saya baru bangun, namanya sebuah bangun bisnis, ini awal kayak gini, nanti setelah selesai kita harap sih nggak ada namanya slack-slackan lah ya bahasanya, nggak ada jarak gitu ya, ada jarak, nggak ada kesel-keselan lah kayak gitu. Itu harus ditekanin di awal.
Kalau menurut saya kenapa harus ditekanin di awal? Karena itu nanti bakalan ketika ketemu konflik di pertengahan sampai akhir, misalnya mau exit strateginya adalah ditutup, itu harus jelas. Jadi orang tuh, oh iya, dulu emang pas awal dia udah pernah ngomong kayak gini. Jadi ibarat kata kita yang ngajakin pun nggak ada keterberatan itu gitu loh. Bisa saling nerima kayak gitu. Tapi kan Bang Erwin di saat seiring berjalannya waktu nih bisnis sih, pasti ada aja mindset yang akan berubah gitu. Iya, benar. Bagaimana sih cara membangun relasi itu, membangun nama baik itu? Relasi bisnis mungkin dengan partner yang tadi dibutuhkan itu. Kalau bangun relasi bisnis, pastinya kita ngomongin bisnis juga ngomongin keterikatan antara satu dengan orang yang lain. Maksudnya gini, kita nggak cuma ngomongin bisnis aja kalau bisa. Kalau bisa ibarat kata di dalam tim itu kita nganggap dia itu adalah keluarga. Jadi maksudnya mungkin dia ada satu hal yang nggak bisa kayak gitu. Kalau kita pertama bangun bisnis ya, dia nggak bisa nih ngerjain suatu deadline. Oke, kita tanya kenapa. Maksudnya jangan kayak di-push langsung, kecuali kita udah menjadi perusahaan yang medium ke atas, yang udah besar gitu ya, udah punya legalitas is no problem, karena kalian punya SDM, kalian punya HRD, itu urusan HRD nggak masalah, tapi kalian tinggal ngasih aja nih kayak gini gitu. Tapi kalau kalian baru mulai, jangan terlalu kayak nge-push gitu, takutnya orangnya belum terbiasa, kalian juga belum tahu sikapnya ketika dia di dalam bisnis itu berbeda ya. Antara teman, terus nanti dia di dalam bisnis itu nanti berbeda. Benar. Jadi itu yang harus dipakemin. Jadi jangan sampai ya itu tadi saya bilang di awal dijelasin gini-gini, kedekatannya kayak gini. Jadi saling mendekat satu sama lain asik. Oke, berarti jangan terlalu keras juga ya. Iya, jangan terlalu keras. Kita juga harus saling bantu gitu saling untuk membangun bisnis itu. Saling terbuka. Dan juga harus mengenal dulu nih orangnya tipikalnya seperti apa gitu ya. Nah, iya benar kayak gitu. Dan pokoknya mengenal itu seberjalannya bisnis lah. Kayak gitu. Kalau kita kenal teman biasa, kita tahu nih ini gini, tapi belum tentu tadi saya bilang. Orang sudah, kalau kata orang kan sudah mengenal uang, itu pasti berbeda lagi. Orang sudah mengenal lelah, itu berbeda lagi. Nah, kayak gitu. Oke deh, kan Bang Erwin ini kan juga kuliah ya, sempat kuliah dan sekarang mungkin masih bisa dibilang masih kuliah gitu. Tapi udah punya usaha dan mungkin udah punya keluarga baru juga nih. Iya, alhamdulillah. Gimana itu cara menyeimbangkannya? Apa mungkin pernah ada masalah nih antara menyeimbangkan bisnis dengan urusan akademik gitu? Kalau masalah sudah pasti ada saat itu, karena saya itu pernah terlena gitu ya, dalam artian yang 1 tahun akhirnya saya milih untuk di delay gitu kan. Karena saat itu saya terlalu mikirin yang tadi, yang produksi yang di kuliner. Nah kayak gitu, itu yang salahnya. Jadi gimana sih caranya? Nah yang penting kalau kita tadi, saya punya keluarga, saya punya bisnis, saya punya kuliah juga yang harus diselesaikan. Caranya gimana? Oke, kita atur nih kehidupan kita masing-masing. Saya sering dengar motivasi lah, dalam artian untuk kayak namanya manusia, kadang ada semangatnya lagi naik, ada semangatnya lagi kendor nih, lagi turun. Betul. Benar kan? Nah saya itu menerapkan pokoknya satu hari itu atau satu hari itu menerapkan 1% lebih baik. 1% lebih baik ya. Iya, jadi maksudnya naik terus lah dalam itu kontribusinya. Dari situlah terus cara ngaturnya gimana, dalam waktu seminggu kita atur lagi. Oke, dari waktu seminggu kira-kira target kita dalam kuliah, dalam keluarga, dalam juga bisnis mau ngapain. Udah ada tuh target utamanya, kita bagikan tadi per bulan, setelah per bulan, per minggu, habis itu per hari. Jadi dari hari itu kita bakal nunjang dari tujuan kita di jangka panjang tadi. Dari bisnis, keluarga pengennya kayak gimana, dan juga tentunya kuliah yang harus selesai. Kayak gitu sih. Benar. Jadi tadi mengenai akademik ya. Jadi ya Bang Erwin ini banyak sekali ya, bisnis juga ya kan, kuliah juga ya kan, dan juga udah mempunyai keluarga nih. Nah dalam satu hari itu pasti bagaimana sih caranya Bang Erwin itu buat membagi waktu antara ketiga itu? Kalau saya nih, karena nih saya juga kerja juga kan sekarang kan, nah jadi biasanya kalau weekdays bangun pasti kita otomatis, karena saya udah jadi kepala keluarga gitu-gitu, bangun pasti jangan sampai lewat dari subuh. Itu yang pertama. Jadi emang benar kata orang bahwasanya subuh itu menjadi sumber rezeki, mungkin kan gitu. Ya, emang itu saya yakini. Jadi dari subuh kita udah semangat berangkat kerja dari jam 8 sampai jam 4. Habis dari jam 4 oke, habis itu kita ada waktu untuk bisnis. Maksudnya dalam untuk bisnis ini karena saya sama istri saya saat ini mau ngebangun bisnis. Jadi kayak oke, kita punya waktu untuk berbincang-bincang. Sebentar kayak gini, kita punya meja, kita bincang-bincang, kita bikin strategi-strateginya apa yang kita udah lancarkan, ternyata kurang, kita evaluasi. Jadi dalam sehari itu kita ada evaluasi kayak gitu kan. Oke, berarti istri juga mengetahui ya dan membantu gitu ya. Iya, karena kebetulan
sama-sama di marketing juga, kayak gitu, dan dia lebih mengerti tentang keuangan sebenarnya kayak gitu. Dan habis itu baru yang pasti kalau menurut saya, kalau saya ini seorang muslim atau kalian beragama apapun, pasti kan kalian punya ketaatan dengan yang di atas. Nah, ini kayak gitu ya, saya tekanin, kalau kalian sudah disiplin dengan ibadah kalian, insya Allah itu kalian dalam menjalani semuanya itu akan lancar juga sih sebenarnya, karena udah biasa disiplin. Benar. Kayak gitu. Disiplin memang kunci paling utama sih. Iya benar, disiplin. Kayak gitu. Oke Bang Erwin, karena udah ngomongnya banyak nih, mungkin kalau haus bisa diminum. Iya, silakan. Ini disponsori. Sampai lupa karena saking asiknya nih kita berbincang nih. Sekedar pajangan ya, bisa diminum. Nggak, soalnya tadi kirain belum dibuka gitu. Udah saking asiknya gitu. Oke nih, karena mungkin bisa lanjut kali ya. Oke. Kan Bang Erwin kan kebetulan juga mahasiswa, kebetulan juga pebisnis nih. Nah, mungkin Bang Erwin punya tips nih buat para mahasiswa yang sedang memulai bisnisnya, bagaimana cara menyeimbangkan antara bisnis dan akademik biar nggak jomplang gitu. Oh iya, oke. Jadi gini, buat teman-teman mahasiswa, khususnya kita sama-sama mahasiswa mercubuana ataupun mahasiswa di seluruh universitas, saya cuma berbagi sharing aja. Jadi saat ini saya cerita dulu ya. Jadi dulu itu kita awal saya itu alhamdulillah dapat IP 4 kan. IP 4 sama 2 semester. Cuma cum laude sangat. Cuma 2 semester sayangnya. Cuma gini, buat teman-teman mahasiswa mercubuana nih, gimana sih cara nyimbanginya? Kalau saya saat itu adalah mikir, yang menjadi kendala saya saat awal adalah keuangan kalau saya. Gimana nih caranya saya bisa dapetin beasiswa? Akhirnya saya ikutin acara-acara seperti yang sekarang ada nih, itu PKM kan. Kayak gitu, buat teman-teman mungkin yang belum berani nih misalnya sekarang ya, gimana sih bisnis itu bisa mulai mungkin dari PKM. Saya saranin bisa mulai dari PKM. Kalian bakalan tahu gimana seluk-beluk sebuah bisnis itu bakal berjalan dari mulai pondasi hingga nanti menjadi rumah kayak gitu. Nah, jadi dari situ abis itu dari teman-teman yang baru mau mulai usaha, nyeimbanginya adalah tadi saya bilang kan, dilihat jangan sampai, yang penting adalah akademik sih. Kalau saya tetap yang penting akademik, karena bagaimanapun kita masuk tentu kita harus keluar dengan selesai kan. Nggak mungkin kita berhenti gitu kan, berhenti aja kan, sayang gitu kan selama itu. Nah, jadi kayak gitu, nyimbanginya tetap akademik itu jadi urgensinya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang sekiranya urgensinya tingkat tingkat yang mendesak kayak gitu kan, yang tidak mendesak, sampai dengan nanti yang kurang mendesak. Itu teman-teman harus tahu mana aktivitas harian kalian yang kira-kira yang bakal bisa menopang dari tujuan kalian, mulai dari akademik, perkuliahan, mulai dari organisasi kalian, punya proker ya kan, dan juga punya usaha juga. Itu kalian harus tahu, harus nimbangin. Dan tentu teman-teman, saya cuma bilang kalau kalian punya ada sesuatu di belakang, embel-embel di belakang, misalnya kalian kuliah, kalian punya organisasi, terus kalian juga punya jualan nih, jangan diem aja. Maksudnya kalian tuh harus komunikasi sama orang organisasinya, teman-teman organisasi, supaya teman-teman organisasi, lingkungan kalian yang lain bisa menyesuaikan, bisa mengerti. Jangan tiba-tiba misalnya kayak ini kalian di Ormawa, kalian punya jualan, tiba-tiba kalian nggak masuk nih di proker gitu kan, tapi kalian nggak pernah bilang kalau kalian punya usaha gitu kan. Jadi teman-teman kan, jadi intinya kayak gitu, saling komunikasi antar satu lingkungan dengan lingkungan lain. Harus terbuka juga ya? Iya, harus terbuka. Ya karena ibarat kata gini, kita jualan, nggak kita share, nggak kita kasih tahu buat apa? Iya benar. Diemin doang gitu kan, ngapain gitu kan? Emang gitu. Komunikasi itu poin paling utama sih. Itu. Oke, berarti sobat Hypebeast, caranya itu berarti kita harus membuat skala prioritas. Benar. Mana yang menurut kita lebih penting itu yang harus diutamakan. Betul, karena tiap minggu, tiap bulan pasti beda-beda dong skala prioritasnya kayak gitu. Nah, tapi penasaran nih saya Bang Erwin, kalau boleh tahu waktu PKM itu ngambil PKM apa sih? Oh ya, oke. Buat teman-teman, dulu tuh saya baru banget semester 1. Saya semester 1 itu ikut UKM hampir 10. Banyak sekali. Kan karena gini teman-teman. Awal dulu saya itu sebenarnya, ini kalau boleh sharing, saya itu dulu orangnya introvert. Kenapa introvert? Dari SD itu saya, kalau mungkin ada yang ngerasain juga teman-teman yang di rumah atau yang dengerin, pernah nggak sih waktu SD takut buat ke kamar mandi sekolah? Kalau pernah ngerasain berarti kita di satu SD sama. Nah kayak gitu, jadi dulu tuh saya orangnya kayak gitu juga. Saya dulu orangnya kayak gitu, tapi karena saya pengen keluar dari hal yang bikin saya ribet, akhirnya saya keluar dari zona nyaman. Saya ikut pramuka waktu SMP. Awal-awal pramuka tuh ya? Awal-awal pramuka, karena dulu kan nggak itu namanya pramuka, dan itu diajak sama temen, bukan kemauan. Di pramuka akhirnya percaya diri, ikut lomba-lomba dan sebagainya, dan
di pas kuliah. Nah ini pas kuliah juga kayak oke, pengen nyoba yang lain. Kan banyak tuh kayak UKM nih, di Mercubuana kan banyak tuh. Penasaran nih yang belum pernah. Oke, dari Rohis, Rohis, resimen mahasiswa, volley, basketball, apa ya? Banyak situ apalagi gitu, pokoknya banyak, ada 10 gitu. Kan tinggal nulis nama ya. Saya ikut 1-3 kali pertemuan. Oh, kita bisa ngelis nih. Mana nih yang sekiranya oke, ini kayaknya nggak dulu deh. Oke, ini kayaknya nggak dulu deh. Sorry banget ya buat teman-teman, bukannya gimana ya. Kita punya visi masing-masing kan, punya visi masing-masing, tujuan kita masing-masing kayak gimana. Nah itu saya sesuaikan. Oke, ini nanti dulu deh, ini nanti dulu. Ini yang kayak cuma buat hobi aja nih gitu. Ya udah, dari situ akhirnya bertahan tuh kayak di manajemen klub, terus di Rohis saya juga ada, dan juga di Ormawa di DPM. Berarti berawal dari yang introvert ya. Benar-benar buat teman-teman introvert coba masalah. Coba Iya, masuk. Kayak gitu. Tapi emang banyak sekali sih zaman sekarang manusia-manusia introvert juga masih banyak sih. Iya. Nggak masalah teman-teman introvert. Ya mungkin itu buat manusia teman-teman introvert gitu kan. Tipsnya aja dah, tipsnya biar mereka itu bisa berkembang gitu kan. Okay. Karena kan Bang Erwin juga jadi dari lulusan manusia introvert gitu.